واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita tahu bahwasanya kita berada di suatu negeri di mana jumlah kaum muslimin yang ada di dalamnya mayoritas. Dikatakan jumlah kaum muslimin yang ada di negara kita itu 80 sekian persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Jumlah yang demikian banyak. Akan tetapi jumlah yang demikian banyaknya tidak bisa mewarnai Indonesia. Inilah yang digambarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan bahwasanya keadaan kaum muslimin suatu saat itu bagaikan nasi di nampan. Orang-orang merebut makanan dari segala sisi. Nabi menggambarkan bahwasanya kaum muslimin tidak memiliki kewibawaannya lagi. Nabi menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh Islam. Nabi pun menggambarkan bahwasanya kaum muslimin sudah tidak memiliki kewibawaan dan tidak disegani lagi. Sampai-sampai para sahabat pun mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, awa min qillatin nahnu yauma idzin. Apakah tatkala Nabi menggambarkan keadaan demikian, para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah disebabkan karena jumlah kami yang sedikit ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Bal antum kathir. Tidak, kata Nabi SAW, jumlah kalian tatkala itu banyak. Walakinnakum gutha, akan tetapi kalian bagaikan buih di lautan. Kagutha is-sail, mudah diombang-ambing, bagaikan buih di lautan. Bagaimana tidak? Kaum muslimin telah meninggalkan agamanya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya sebab utama dari keadaan demikian disebabkan karena kaum muslimin telah meninggalkan agamanya.
Bagaimana tidak? Dari sekian banyak kaum muslimin, Dewan Masjid Indonesia itu mengatakan bahwasanya dari sekian jumlah kaum muslimin hanya 35%-nya saja yang bisa membaca Al-Quran. 65% tidak ada yang bisa membaca Al-Quranul Karim. Bayangkan, Al-Quran adalah sumber agama. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah hidayah. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita agar kita berada di jalan yang benar, dan Al-Quran inilah yang akan membimbing kita jalan menuju surga. Dari 35% yang bisa membaca Al-Quran, hanya sedikit yang bisa memahami Al-Quranul Karim. Dari orang-orang mereka yang bisa membaca Al-Quran dan bisa memahami makna Al-Quran, hanya segelintir orang, sebagian kecil saja yang mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran ini adalah pedoman hidup. Al-Quran ini adalah kalamullah. Pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan firman Allah, telah meninggalkan sumber agamanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut rasa takut dari musuh-musuh Islam. Allah pun menancapkan kehinaan pada kaum muslimin disebabkan mereka itu telah meninggalkan agamanya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini kenyataan. Tidak dipungkiri lagi. Memang beginilah keadaan kaum muslimin. Mereka telah meninggalkan agamanya. Mereka telah meninggalkan Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW telah mengatakan, Innallah la yarfa'u aqwaman bihadzal Qur'an wa yad'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan merendahkan suatu kaum tatkala mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, jalan satu-satunya yaitu kita mempelajari agama. Nabi mengatakan, bagaimana kehinaan ini bisa dicabut? Nabi mengatakan, kehinaan tersebut tidak akan bisa dicabut kecuali antarji'u ila dinikum. Kalian kembali kepada agama kalian. Pelajarilah agama ini dengan baik. Maka yang pertama kali yang perlu kita pelajari adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran? Kita perlu meningkatkan kualitas keilmuan kita. Kita mengakui bahwasanya kita muslim, tapi bayangkan sumber agama saja tidak bisa dibaca. Kita perlu meningkatkan, membenahi diri kita. Maka disinilah perlunya kita memperhatikan diri kita masing-masing. Sampai di mana saya? Kita perlu membenahi diri, mempelajari ilmu agama. Mungkin ada sebagian kaum muslimin cara berwudu yang benar saja tidak tahu. Bagaimana sholat yang benar sesuai dengan sholatnya Nabi tidak tahu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kenapa demikian? Karena memang kaum muslimin ini tidak mau mempelajari agamanya. Tidak pernah mau mempelajari agamanya. Bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Wajarlah keadaan kaum muslimin demikian, disebabkan mereka telah jauh dari agamanya.
Mereka telah meninggalkan agamanya. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala memberikan kehinaan kepada mereka. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut dari musuh-musuh Islam. Pantaslah kaum muslimin tidak disegani karena mereka telah meninggalkan agamanya. Maka jalan satu-satunya untuk mengembalikan itu semua adalah kembali kepada agama. Hanya dengan ilmu kita dapat mengembalikan itu semua. Dengan kita mempelajari agama yang benar, kita mempelajari bagaimana kita bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kita mempelajari akidah yang benar, kita mempelajari bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan, akan mencabut kehinaan dari kaum muslimin. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kewibawaan kaum muslimin. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita tetap semangat dalam mempelajari ilmu agama ini, agar kita mempelajari sumber agama kita, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan ilmulah semua itu akan bisa tercapai. Dengan kita mempelajari agama, maka disinilah kita perlu membenahi diri masing-masing. Kita perlu meningkatkan kualitas keilmuan kita dengan kita mempelajari ilmu agama. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang mungkin mengatakan malu. Saya sudah tua. Masa saya belajar Al-Quran alif, ba, ta, tha, jim? Tidak ada kata malu dalam belajar agama. Tidak ada kata malu dalam beribadah kepada Allah. Kalau seandainya kita berbuat maksiat kepada Allah, maka pantaslah kita malu. Malu dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini adalah kebaikan. Ini adalah ibadah kita kepada Allah. Masa kita malu dalam beribadah kepada Allah? Masa kita malu dalam mengadakan kebaikan, melakukan kebaikan? Tidak ada kata malu dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada kata malu dalam melakukan kebaikan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Kita mempelajari ilmu agama dan kita mempelajari Al-Qur'anul Karim dari rumah saja bisa. Semua orang bisa melakukannya dengan kecanggihan teknologi yang ada. Tidak ada udzur dalam hal ini. Semua orang bisa melakukannya. Semua bisa belajar dari rumah, tanpa keluar rumah dia bisa mempelajarinya. Maka ini adalah kebaikan yang perlu kita lakukan, karena ini adalah untuk kebaikan diri kita masing-masing. Apa hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tidak bisa membaca Al-Quran? Maka dari sinilah kita perlu membenahi diri kita. Perhatikanlah sampai di mana kemampuan saya. Saya harus meningkatkan keilmuan saya. Saya harus mempelajari agama ini.
Masa sumber agama saja tidak bisa saya baca? Bagaimana saya mau mempelajari agama ini? Pelajarilah agama, perdalamilah agama, kajilah, pahamilah Al-Quranul Karim, pelajari hadis-hadis Nabi SAW. Karena dengan ilmulah semua itu akan bisa kita capai. Dengan ilmu, dengan kita kembali kepada agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi semua permasalahan yang kita hadapi di negara ini. Tatkala kita ingin keamanan, maka kembalilah kepada agama. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan suatu negeri. Tatkala kita ingin keberkahan suatu negeri, kembalilah kepada agama. Niscaya Allah akan memberikan keberkahan suatu negeri. Semua permasalahan negara, semua permasalahan yang dihadapi rakyat, permasalahan yang dihadapi pemimpin, semuanya ada dengan ilmu, dengan cara kita kembali kepada agama, mempelajari agama Islam. Tapi sayangnya kaum muslimin ini jauh dari agamanya, tidak pernah mau mempelajari agamanya. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala memberikan kehinaan kepada mereka. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala mencabut kewibawaan mereka. Pantaslah mereka tidak disegani lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Sekali lagi, tanpa taufik dari Allah, tentunya kita tidak akan bisa melakukan itu semua. Maka dari sinilah kita perlu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita, sehingga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari ilmu agama, sehingga kita bisa memahami agama ini dengan benar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.